Hadirin diharap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu evaluasi. Yang akan mengevaluasi bagian perpustakaan putra dan putri kepada Al-Ustadz Emri Sugianto. Dan yang akan mengevaluasi bagian sarana prasarana putra dan putri kepada Al-Ustazah Ifaratul Azizah. Waktu dan tempat kami persilakan. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke evaluasi bagian perpustakaan putra dan putri. Oke. Yang pertama untuk bagian perpustakaan putra agar dan pengurus lama dan pengurus baru, saya minta nanti ketika bagian perpustakaan tolong barang-barang yang milik perpustakaan di bagian perpustakaan lama tolong ditagih sebagai bahan bukti. Tuh. Harus ditagih. Apa saja barang-barang milik perpustakaan tolong ditagih sebagai bahan bukti. Takutnya ini bukan seuzon, bukan menuduh, bukan fitnah. Takutnya ketika dibacakan ternyata barang-barang yang tidak ada. Artinya apa? Menyampaikan berita bohong. Itu. Bukan saya menuduh, tetapi sebagai barang bukti bahwa barang-barang itu ada, betul ada. Yang kedua, ya, jadi itu. Jadi intinya ditagih, takutnya tidak ada. Kalaulah ada kekurangan di dalam perpustakaan, segera ngomong ke bagiannya agar cepat diselesaikan. Jika ada barang-barang terjadi yang kerusakan, segera dilaporkan agar segera diperbaiki. Jangan ketika sudah rusak tidak ada laporan. Yang kedua, tolong untuk selanjutnya, tolong buku-buku yang berserakan ada di mana-mana itu tolong dimasukkan kembali ke dalam perpustakaan, disusun di tempat yang rapi agar ketika terlihat tidak berantakan. Jadi itu. Jadi intinya bikinlah perpustakaan itu senyaman-nyaman kalian. Rawatlah perpustakaan itu dan jagalah kebersihannya.
Karena kebersihan itu adalah menunjukkan salah satu faktor cahaya atau iman seorang muslim. Orang non-muslim mereka bisa menjaga kebersihan walaupun mereka hanya ada yang menyembah patung, matahari, tetapi mereka pandai menjaga kebersihan dalam lingkungan. Nah, maka dari itu rawatlah perpustakaan sebaik-baikmu mungkin. Boleh dihiasi dengan mading yang kira-kira bermanfaat dan bisa diamalkan oleh manusia. Tapi kalau mading pasang mading tapi tidak ada manfaatnya, ya jangan. Boleh itu bentuknya hadis dan sebagainya lainnya yang bisa memotivasi untuk belajar menuju jalan kebenaran. Boleh, ya kan? Atau kata-kata Islamiyah yang bisa memotivasi umat Islam. Boleh. Maka bikinlah senyaman-nyamanmu mungkin. Itu dari perpustakaan untuk semua. Yang selanjutnya, tolong buku-buku kalau sudah memakai, tolong buku dirapikan kembali. Coba kalian perhatikan cara berantakan. Buku tidak teratur, setelah makai dibuang. Padahal itu semuanya ilmu. Walaupun itu hanya sebatas ilmu duniawi, tetapi juga ilmu duniawi juga ada penting. Bukan dibenci, penting. Jadi kalau mengkaji ilmu itu bukan hanya sekedar mengkaji ilmu dunia dan akhirat saja, tetapi urusan dunia pun juga penting. Contoh, memahami tentang sayuran. Ini kan? Di sana semua ada buku-buku tentang tanam-tanaman, ternakan, semua sudah ada di sana. Bagaimana cara kalian mengatasinya dan merawatnya. Ya, jadi itu evaluasi yang untuk perpustakaan selanjutnya. Tolong siapapun yang selanjutnya untuk ngomong amanah, apapun jika ada apa-apa segera ngomong atau sampaikan. Ya, jadi itu. Untuk perpustakaan yang putra, tolong waktunya ditingkatkan lagi. Dulu saya pernah bikin jadwal perpustakaan itu 1 minggu 3 kali. Kenapa? Sebab saya buat peraturan sebanyak 3 kali agar perpustakaan tidak kosong. Ya, tidak kosong. Sengaja saya buat waktunya sekian hingga sekian agar perpustakaan tidak kosong. Jangan seperti kuburan atau rumah tertinggal. Barang-barangnya ada, tetapi penghuni tidak ada. Ya, maka tingkatkan ketertiban perpustakaan, khususnya bagian putra. Kalau putri, alhamdulillah sudah berjalan walaupun hanya 1 minggu sekali. Tetapi kalau laki-laki tingkatkan lagi. Jangan gengsi, ya kan? Kalau membaca itu jangan gengsi. Saya juga sama kok. Masih membaca, tapi bacanya tidak akan dilakukan oleh kalian. Kapanpun, dimanapun saya berada, pasti ada. Bisa lewat online, bisa berkomunikasi dengan teman-teman lain, dan itulah cara saya menggali ilmu. Sudah saya sampaikan dan mendapatkan pahala. Jadi itu ya. Jadi untuk perpustakaan tolong ditingkatkan lagi. Saya ulang lagi, tolong ditingkatkan lagi, jangan seperti rumah kosong. Barang-barangnya ada, tetapi penghuninya tidak ada. Itulah. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, apapun kekurangan dan planning yang belum dikerjakan sekarang oleh bagian perpustakaan, tolong kerjakan dulu yang ada. Kan? Jagalah amanah ini sebaik-baik mungkin.
walaupun kamu sering sholat, sering berpuasa, ya kan, sering mengaji, tapi satu amanah yang kamu abaikan adalah tanggung jawab kamu itu dosa besar baginya. Tiga amanah yang dia pegang, satu amanah diabaikan, akan tetap berdosa. Walaupun kamu sering berpuasa Senin Kamis, sholat, tetapi kamu mengabaikan satu amanah. Coba perhatikan Al-Quran itu banyak sekali. Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang amanah. Ya, dalam tiap Al-Quran itu sudah ada. Di halaman juz sekian sudah ada. Itulah kalau kalian paham. Makanya kalau baca Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga perhatikan artinya, pahami. Sedikit. Itu yang saya kira dengan amanah. Jadi intinya jangan karena amanahnya sebaik-baik mungkin. Jangan diabaikan. Saya juga sama kok dengan amanah. Kalau amanah saya abaikan, lalu bagaimana nanti tanggung jawab saya di akhirat nanti apa yang saya katakan? Makanya saya menggapai 3 amanah. 2 aja saya jalankan dan satunya tidak saya jalankan. Lalu apa nanti bertanggung jawab saya di akhirat? Itu harus dipikirkan. Artinya apa? Jangan pernah mengabaikan amanah walaupun itu hanya satu amanah. Dijalankan mendapat pahala dan tidak dijalankan dosanya, bukan dosa kecil, dosa besar. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perpustakaan putra. Jadi intinya mohon maaf kalau ucapan saya yang tidak pantas ucapkan, tolong diberitahu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung bisa tadi langsung. Di tengah kalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi Sarpras, di sini tugasnya salah satunya itu ada menyimpan barang, jangan menyimpan barang sembarangan. Jadi Sarpras itu mencakup ke semuanya ya. Semua barang yang ada di pondok kita harus menjaga barang-barang. Itu bukan milik sendiri, tapi milik kita semuanya. Oke? Oke. Terus kalau yang ngambil nasi, kalau setelah kalian makan mau banget atau rojul, harus dikembalikan langsung ke tempatnya ya, biar nanti ustazahnya atau yang piketnya nggak nyari-nyari gitu, biar gak marah-marah juga.
dapur, kalian harus menutup pintu kembali. Karena apa? Karena kucing atau ayam suka berak sembarangan. Yang bertanggung jawab siapa? Bukan kalian kan? Jadi yang ada di dalam nanti. Terus dilarang pakai sendal. Biar dapurnya biar gak berantakan, terus juga biar gak kotor, biar masaknya itu enak gitu, biar kelihatan bersih. Makannya harus teratur, jangan sampai ada yang telat makan, nanti kan gak kebagian kemana, ke dapur lagi nanyain idamnya udah habis. Terus juga kalau ada yang mengambil nasi, ya silakan. Kalau ada yang menambah nasi silakan. Tapi harus dihabiskan. Jangan buang nasi. Apalagi sekarang nasi lagi mahal. Boleh. Yang raju khususnya ya. Kalau ada pokoknya bukan rajul aja, tapi banget juga. Kalau ada sisa nasi langsung ke matbahin, jangan didiemin. Nanti kan jadinya busuk, nggak kemakan juga kan? Karena nggak makan nasi busuk. Kan buat ayam. Di sini ada pun program kerjanya yang belum terlaksanakan ya, membenarkan pintu-pintu toilet. Semoga nanti angkatan selanjutnya bisa memperbaiki pintu-pintu toilet. Amin, amin ya Allah, ya Allah, amin. Amin, amin, amin. Semoga semoga pengurus yang baru semoga pengurus yang baru bisa bekerja sama dengan baik, ya pokoknya. Amin. Terima kasih juga untuk kakak kelas 6-nya dan ustazahnya yang udah membantu untuk untuk masaknya. Masanya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selanjutnya yang akan dibacakan oleh bagian Bapenta Putra dan Putri dan yang akan dilanjutkan oleh bagian Koordinator Putra dan Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengurus Pusat Organisasi Santri Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cimpandai, Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian penerimaan tamu putra periode 2021-2022. Nomor 13 garing OSPTDI strip bagian tamu garing 3 garing 2022 Masehi. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat dan segenap staf Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Ilmi dan segenap keluarga OSPTD yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian karena ridhonya lah laporan dari bagian Bapenta dapat kami bacakan. Personalia Ketua Harun Ar-Rasyid Flores. Tata tertib tugas 1. Bertanggung jawab atas berjalannya program yang telah disediakan. 2. Diwajibkan bagi seluruh santriwan untuk menghormati dan menghargai tamu yang datang, bersikap sopan dan santun terhadap tamu, mengucapkan salam saat bertemu tamu, menjaga kebersihan di area gesos dan kantor, menjaga barang-barang inventaris. Diwajibkan bagi seluruh santriwan untuk melapor terlebih dahulu kepada bagian Bapenta apabila kedatangan tamu yang bersangkutan. Bagi seluruh santriwan yang dijenguk diwajibkan membayar infak sebesar 3.000. 3. Dilarang bagi santriwan untuk membuang sampah sembarangan di area gesos dan kantor, membawa tamu ke kamar dan kantor, merusak barang-barang Bapenta dan mencoret-coret tembok gesos dan kantor, menaikkan alas kaki ke lantai gesos dan kantor. 4. Mencatat daftar hadir tamu, jumlah tamu per bulan, data santriwan, poin-poin pelanggaran, kejadian-kejadian penting. 5. Menjaga barang-barang Bapenta. 6. Menertibkan barang-barang Bapenta yang bukan pada tempatnya. Program kerja pasal 1 aktivitas 1. Menerima tamu dengan baik. 2. Menyediakan air aqua dan tisu. 3. Mencatat nama-nama yang datang di buku Bapenta. 4. Melarang tamu masuk ke kamar santri. 5. Melaporkan ke bagian keamanan dan pengasuhan santri apabila ada tamu yang mencurigakan. 6. Berkomunikasi dengan tamu apabila ada tamu yang hendak bertemu dengan pimpinan pondok pesantren terpadu Darul Ilmi. 7. Menjaga barang-barang Bapenta serta tidak boleh menggunakannya tanpa seizin bagian tamu. 8. Mengantarkan tamu jika ingin berkeliling di PTDI. 9. Mewajibkan seluruh santriwan untuk menghormati para tamu yang datang dengan 4S, senyum, sapa, sopan, dan santun. 10. Menjaga kebersihan ruang tamu. Pasal 2. Kerjasama. 1. Bekerjasama dengan bagian-bagian OSPTDI yang lain, terutama bagian dapur dan keamanan. 2. Bekerja sama dengan bagian keamanan pusat dan menindaklanjuti santri yang melanggar peraturan bagian tamu. Hasil usaha. 1. Menertibkan barang-barang Bapenta. 2. Menyediakan air minum dan tisu untuk tamu. 3. Memeriksa alat-alat Bapenta. 4. Mendata tamu yang berkunjung. 5. Mengamankan barang-barang Bapenta yang bukan pada tempatnya. 6. Menyediakan buku tamu. 7. Membersihkan ruang tamu dan menjaga kenyamanan ruang tamu. 8. Memberikan gelas, sendok, dan piring pada tamu apabila membutuhkan. 9. Memberi tanda barang-barang Bapenta. 10. Mencatat kejadian-kejadian penting. 11. Menyediakan sapu pengepel di dalam ruang tamu. 12. Membuang sampah yang ada dalam ruang tamu. Inventarisasi. Inventaris baru. Air 2 dus layak pakai, taplak meja 3 buah layak pakai, tisu 2 buah layak pakai, ranjang air 2 buah layak pakai, keset 2 buah layak pakai. Pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terjadi selama kami bertugas adalah per kamar. Abu Bakar As-Siddiq 70 poin pelanggaran, Umar bin Khattab 40 poin pelanggaran, Ali bin Abi Thalib 60 poin pelanggaran, Uthman bin Affan 50 poin pelanggaran. Jadi kamar yang sering melanggar adalah kamar Abu Bakar As-Siddiq dengan jumlah 70 poin pelanggaran. Jadi total seluruh pelanggaran yang terjadi selama kami bertugas adalah 220 poin pelanggaran. Kejadian-kejadian penting. 22 sampai 24 Maret 2021 pergantian OSPTDI. 4 April 2021 kedatangan alumni Ustadz Helmi dan Ustadz Tanjung untuk mewakafkan Al-Quran. 6 Oktober 2021 gerakan vaksin 1. 18 Januari 2022 gerakan vaksin 2. Kunjungan. Adapun kunjungan selama kami bertugas adalah sebagai berikut. Bulan Maret 60 orang, bulan April 147 orang, bulan Mei 59 orang, bulan Juni 65 orang, bulan Juli 104 orang, bulan Agustus 138 orang, bulan September 104 orang, bulan Oktober 98 orang, bulan November 79 orang. Jadi bulan yang sering dikunjung adalah bulan April, yaitu sebanyak 147 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung selama kami bertugas adalah 854 pengunjung. Laporan keuangan, debit 80.000, kredit 80.000, saldo 0. Evaluasi. Adapun program kerja yang belum maksimal kami laksanakan adalah mengistiqomahkan piket penyambutan tamu, mengistiqomahkan pembersihan ruang tamu setiap hari sebelum olahraga. Demikian program kerja yang belum maksimal kami laksanakan. Semoga pengurus baru yang akan datang dapat menutupi kekurangan yang ada pada diri kami.
penutupan. Demikian laporan kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya karena dalam pengurusan kami banyak kegagalan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami menjalankan masa depan kami. Akhirnya semoga semua santri dapat menjaga roda organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi 22 Februari 2022. Ketua OSPT di Puro Sutiono tertanda tangani. Ketua Bagian Harun Arsyid tertanda tangani. Pembimbing Ustaz Arif Rahman Hakim SPD tertanda tangani. Pengasuhan santri Ustaz Aan Rusdiawan SPD tertanda tangani. Mengetahui pengasuh pondok pesantren Terpadu Darul Ilmi Ustaz Ismail Baji Al-Watan tertanda tangani. Pengurus Pusat Organisasi Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian penerimaan periode 2021-2022 nomor 13 garing OSPTDI strip bagian tamu strip 2 garing 2022 Masehi. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban yang terhormat Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi dan segenap staf Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Ilmi dan segenap keluarga OSPTDI yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian, serta karena ridhonya lah laporan bagian penerimaan tamu dapat kami bacakan. 2. Personalia. Ketua Rivelda Aptia Oktaviana Indramayu. 3. Tata tertib. Tugas 1. Bertanggung jawab atas berjalannya program yang telah disediakan. 2. Diwajibkan bagi seluruh santriwati untuk menghormati dan menghargai tamu yang datang, bersikap sopan dan santun terhadap tamu, mengucapkan salam saat bertemu tamu, menjaga kebersihan di area gesos dan kantor, menjaga barang-barang Bapenta. Diwajibkan bagi seluruh santriwati untuk melapor terlebih dahulu kepada bagian Bapenta apabila kedatangan tamu yang bersangkutan. 3. Dilarang bagi santriwati untuk membuang sampah sembarangan di area gesos dan kantor, membawa tamu ke dalam kamar dan kantor, merusak barang-barang Bapenta dan mencoret-coret tembok gesos dan kantor, masuk ke dalam gesos tanpa izin dari bagian Bapenta kecuali ada izin dari bagian Bapenta, dan dijenguk. Menaikkan alas kaki ke lantai gesos dan kantor, dijenguk bukan pada hari penjengukan, dijenguk pada jam pelajaran berlangsung. 4. Mencatat daftar hadir tamu, jumlah tamu per bulan, data santriwati, poin-poin pelanggaran, kejadian-kejadian penting. 5. Menjaga barang-barang Bapenta. 6. Menertibkan barang-barang Bapenta yang bukan pada tempatnya. 4. Program kerja. Pasal 1. Aktivitas. 1. Menerima tamu dengan baik. 2. Menyediakan buku tamu, air aqua, tisu, mencatat nama-nama yang datang di buku Bapenta. 4. Melarang tamu masuk ke kamar santri dan membawa santri keluar dari pondok tanpa sepengetahuan dari bagian Bapenta, bertemu dengan santri saat jam pelajaran berlangsung. 5. Melaporkan ke bagian keamanan dan pengasuhan santri apabila ada tamu yang mencurigakan. 6. Berkomunikasi dengan tamu apabila ada tamu yang hendak bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Darul Ilmi. 7. Menjaga barang-barang Bapenta serta tidak boleh menggunakannya tanpa seizin bagian tamu. Mengantarkan tamu jika ingin berkeliling ke PTDI. 9. Mewajibkan seluruh santriwati untuk menghormati para tamu yang datang dengan 4 S, senyum, sapa, sopan, dan santuy. 10. Menjaga kebersihan ruang tamu. Pasal
Pasal 2, kerjasama. 1. Bekerja sama dengan bagian-bagian OSPTDI yang lain, terutama bagian dapur dan keamanan. 2. Bekerja sama dengan bagian keamanan pusat dalam menindak santri yang melanggar peraturan bagian tamu. 5. Hasil usaha. 1. Menertibkan barang-barang Bapenta. 2. Menyediakan air minum dan tisu untuk tamu. 3. Mendata tamu yang berkunjung. 4. Mengamankan barang-barang Bapenta yang bukan pada tempatnya. 5. Menyediakan buku tamu. 6. Membersihkan ruang tamu dan menjaga kenyamanan ruang tamu. 7. Memberi gelas, sendok, dan piring pada tamu apabila membutuhkan. 8. Memberi tanda barang-barang Bapenta. 9. Mencatat kejadian-kejadian penting. 10. Menyediakan sapu, pengepel, dan tong sampah di dalam ruang tamu. 11. Membuang sampah yang ada di dalam ruang tamu. 6. Inventarisasi. Inventaris lama. Piring 2 lusin layak pakai. Piring besar 3 buah layak pakai. Piring rotan 3 buah layak pakai. Gelas 5 buah layak pakai. Gelas besar 3 buah layak pakai. Keset 1 buah layak pakai. Buku besar 1 buah layak pakai. Kanebo 1 buah layak pakai. Spray 2 buah layak pakai. Bantal guling 1 buah layak pakai. Bantal leher 1 buah layak pakai. Tempat stela 1 buah layak pakai. Tempat tisu 1 buah layak pakai. Inventaris baru. Tisu 10 buah layak pakai. Piring 1 lusin layak pakai. Sendok 1 lusin layak pakai. Rancang minum 2 buah layak pakai. Buku debur besar 1 buah layak pakai. Pulpen 2 buah layak pakai. Pensil 2 buah layak pakai. Penggaris 1 buah layak pakai. Penghapus 2 buah layak pakai. 7. Pelanggaran-pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terjadi selama kami bertugas adalah: perkamar. Kamar Zainab 170 poin pelanggaran. Kamar Hafsah 155 poin pelanggaran. Kamar Aisyah 145 poin pelanggaran. Kamar Khadijah 160 poin pelanggaran. Jadi kamar yang sering melanggar adalah kamar Zainab dengan jumlah 170 poin pelanggaran. Jadi total seluruh poin pelanggaran yang terjadi selama kami bertugas adalah 630 poin pelanggaran. 8. Kejadian-kejadian penting. 22 sampai 24 Maret 2021, pergantian OSPTDI 2020-2021. 4 April 2021, kedatangan alumni Ustadz Helmi dan Ustadz Tanjung untuk mewakafkan Al-Quran. 25 Desember 2021, libur semester ganjil. 6 Oktober 2021, gerakan vaksin 1. 10 Januari 2022, kembalinya santri ke Darul Ilmi. 18 Januari 2022, gerakan vaksin 9. Kunjungan. Adapun kunjungan selama kami bertugas adalah sebagai berikut. Maret 2021 32 orang, April 2021 135 orang, Mei 2021 48 orang, Juni 35 orang, Juli 105 orang, Agustus 1308 orang, September 76 orang, Oktober 120 orang, November 90 orang, Desember 115 orang, Januari 120 orang, dan Februari 18 orang. Jadi bulan yang sering dikunjungi adalah bulan Agustus, yaitu sebanyak 138 pengunjung. Sedangkan jumlah pengunjung selama kami bertugas sebanyak 1028 pengunjung. 10. Laporan keuangan. Debit Rp200.000, kredit Rp200.000, saldo 0. 11. Evaluasi. Adapun program kerja yang belum maksimal kami laksanakan adalah: 1. Mengistiqomahkan piket penyambutan tamu. 2. Mengistiqomahkan bagi santriwati yang dijenguk agar membayar infak sebesar 3.000. Demikian program kerja yang belum maksimal kami laksanakan. Semoga pengurus baru yang akan datang dapat menutupi kekurangan yang ada pada diri kami. 12. Penutupan. Demikian laporan kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami. Tak lupa kami ucapkan maaf sebesar-besarnya karena dalam kepengurusan kami banyak kejanggalan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam melaksanakan masa depan kami. Amin. Akhirnya, semoga semua santri dapat menjaga roda organisasi
organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti, serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi 22 Februari 2022. Ketua OSPTDI Aulia Ahmad Jaumuding tertanda tangani. Ketua Bagian Rifelda Atria Oktaviana tertanda tangani. Pembimbing Ustazah Indah Nurul Hakiki tertanda tangani. Pengasuhan santriwati Ustazah Dahlia Kusrini tertanda tangani. Mengetahui pengasuh pondok pesantren terpadu Darul Ilmi Ustaz Ismail Baji Alwaton tertanda tangani. Pengurus Pusat Organisasi Santri Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipandai, Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian Koordinator Putra nomor 15 garing OSPTDI strip Koordinator garing 3 garing 2022 Masehi. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat staf Dewan Guru, yang terhormat staf Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Ilmi dan segenap adik-adikawati dan keluarga OSPTD yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati, diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian OSPTDI serta karena ridhonya lah laporan dari bagian koordinator putra dapat kami bacakan. Personalia Ketua Harun Ar-Rasyid Flores. Tata tertib tugas 1. Bertanggung jawab atas jalannya kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 2. Menjaga seluruh alat-alat yang bersangkutan dengan kepramukaan. 3. Memelihara barang-barang inventaris. Program kerja 1. Mewajibkan seluruh santriwan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. 2. Mewajibkan seluruh santriwan untuk melengkapi atribut-atribut pramuka. 3. Mewajibkan seluruh santriwan untuk memiliki perlengkapan pramuka. 4. Menindak langsung santriwan yang tidak mau berdisiplin dalam kepramukaan. 5. Mengadakan perkemahan di bumi perkemahan Darul Ilmi. 6. Mengadakan hiking dalam rangka memperluas wawasan. 7. Mengikut sertakan kepramukaan atau memenuhi undangan di luar pondok. 8. Menyelenggarakan pengisian SKU. 9. Menyelenggarakan pelantikan kacu. 10. Menyelenggarakan pelantikan bantara. 11. Menyelenggarakan praktik pengayaan lapangan. 12. Membeli peralatan pramuka. 13. Mewajibkan seluruh santriwan untuk memiliki buku saku dan SKU. 14. Membuat inventaris baru. 15. Membentuk kelompok-kelompok untuk kepramukaan. 16. Membentuk agenda khusus latihan mingguan. 17. Membuat absensi pramuka. 18. Mewajibkan seluruh santriwan untuk membawa buku khusus ketika latihan pramuka. 19. Mewajibkan seluruh santriwan untuk menghafal Trisatya dan Dasa Dharma. 12. Mengadakan PML praktek masak lapangan. 21. Mengabsen santriwan setiap pramuka berlangsung. 22. Melakukan upacara perkelompokan setiap pramuka. 23. Mewajibkan seluruh santriwan agar siap jika ditunjuk sebagai petugas. 24. Mewajibkan santriwan untuk menjaga perlengkapan pramuka. 25. Mewajibkan seluruh santriwan untuk membayar biaya kas mingguan. 26. Mengadakan perlombaan antar kelompok pramuka. 27. Mengadakan perkemahan Jumat, Sabtu, Ahad sekecamatan Cipandai, Cikalong, Cipatat. 28. Mengikuti perlombaan di luar pondok. 29. Mengadakan pelatihan PBB peregu. 30. Mengadakan materi setiap 1 bulan 2 kali. 31. Mewajibkan bagi setiap peregu untuk menghafal berbagai sandi, diantaranya sandi morse, sandi kotak, sandi rumput. 32. Mewajibkan bagi setiap regu untuk menghafal semapur. Pasal 2. Bekerja sama. 1. Bekerja sama dengan seluruh bagian dalam meningkatkan kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 2. Bekerja sama dengan Mabikor dalam memajukan kualitas kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 3. Bekerja sama dengan Dewa Kerja Ranting dalam meningkatkan kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. Hasil usaha 1. Mewajibkan seluruh santriwan untuk mengikuti kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 2. Menindak langsung santriwan yang tidak mau berdisiplin dalam kepramukaan. 3. Mengadakan pelatihan upacara setiap hari Jumat. 4. Mengadakan pelatihan PBB. 5. Memberikan materi kepramukaan setiap 1 bulan 2 kali.
6. Membuat kelompok-kelompok pramuka. 7. Membuat absensi pramuka. 8. Membuat agenda khusus latihan mingguan. 9. Mewajibkan santriwan untuk membawa buku khusus ketika latihan kepramukaan. 10. Mewajibkan seluruh santriwan untuk menghafal Trisatya dan Dasa Dharma. 11. Mengabsen santriwan setiap pramuka berlangsung. 12. Mewajibkan seluruh santriwan agar siap jika ditunjuk sebagai petugas. 13. Membeli peralatan pramuka. 14. Mengadakan perkemahan di bumi perkemahan Darul Ilmi. 15. Mengadakan hiking dalam rangka memperluas wawasan. 16. Menyelenggarakan pengisian SKU. 17. Menyelenggarakan pelantikan kaju. 18. Membeli pramuka. 19. Mewajibkan seluruh santriwan untuk memiliki buku saku dan SKU. 20. Membuat inventaris baru. 21. Membentuk kelompok-kelompok untuk pramukaan. 22. Mengadakan PML praktek masak lapangan. 23. Mewajibkan bagi setiap pragu untuk menghafal berbagai macam sandi, diantaranya sandi morse, sandi kotak, sandi rumput. Inventarisasi, inventaris lama. Tenda 5 buah layak pakai, patok 30 buah layak pakai, toya 10 buah layak pakai, buku besar 1 buah layak pakai. Inventaris baru, buku besar 1 buah layak pakai, patok 30 buah layak pakai, pulpen hitam 1 buah layak pakai. Pelanggaran-pelanggaran. Adapun pelanggaran-pelanggaran selama kami mengemban amanah ini sebagai berikut. Nama ragu Abu Bakar As-Siddiq 70 poin pelanggaran. Utsman bin Affan 95 poin pelanggaran. Ali bin Abi Thalib 80 poin pelanggaran. Jadi pelanggar selama kami bertugas sebanyak 10 pelanggar dan sebanyak 245 poin pelanggaran. Sedangkan santriwan yang paling banyak pelanggar adalah saudara Andika Zulfikar dari kelas 3 KMI sebanyak 90 poin pelanggaran. Adapun yang paling sedikit melanggar adalah saudara Andika Rian Faroni dari kelas 3 KMI sebanyak 7 poin pelanggaran. Kejadian-kejadian penting 23 sampai 24 Maret 2021 pergantian OSP TDI. 10 April 2021 pengambilan kacu anak baru angkatan 2020-2021. 13 sampai 16 Juni 2021 kegiatan perkutsi. 6 Agustus 2021 menghadiri sidang paripurnama. 27 Agustus 2021 pengambilan kacu anak baru angkatan 2021-2022. 11 sampai 13 Januari 2022 agenda penyambutan kedatangan santri baru BIFAS. Sirkulasi keuangan debit 0, kredit 0, saldo 0. Evaluasi, ada program yang belum maksimal kami laksanakan yaitu 1. Melengkapi atribut-atribut kepramukaan. 2. Menyelenggarakan pelantikan bantara. 3. Menyelenggarakan praktik pengayaan lapangan. 4. Mengikuti perlombaan di luar pondok. 5. Mewajibkan seluruh santriwan untuk memiliki perlengkapan pramuka. 6. Mengikuti sertakan kepramukaan atau memenuhi undangan di luar pondok. 7. Menyelenggarakan pelantikan bantara. 8. Mewajibkan seluruh santriwan untuk membayar kas mingguan. 9. Mengadakan perkemahan Jumat, Sabtu, Ahad sekecamatan Cipandai, Cikalong, Cipatat. Demikian beberapa program kerja yang belum maksimal kami laksanakan. Semoga pengurus yang akan datang dapat menutupi segala kekurangan yang ada pada diri kami. Penutupan. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami. Tak lupa kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena dalam pengurusan kami banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami dan menjalankan masa depan kami. Amin. Akhirnya semoga semua roda organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. 22 Februari 2022 Ketua SPTD Puro Sutiono tertanda tangani. Ketua bagian harus tertanda tangani. Menyetujui Victory Ustadz Arif Rahman Hakim SPD tertanda tangani. Pengasuhan santri Ustadz Aan Rusdewan SPD tertanda tangani. Mabigus SMA Darul Ilmi Gerandus Haji Dedi Rusdi Wijaya tertanda tangani. Mabigus SMP Darul Ilmi Ustadz Suhardi Abdul Hamid Husain tertanda tangani. Mengetahui pengasuh pesantren terpadu Darul Ilmi Ustadz Ismail Paja Alwatan SPDI tertanda tangani. Pengurus Pusat Organisasi Santri Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru Desa Mojomukan Kecamatan Cipendei Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian Koordinator Putri periode 2021-2022 nomor 15 garing OSPTDI strip
PMR-2/2022 Masehi. Sifat mohon perhatian hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat Bapak Ibu Staf Dewan Guru Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah dan segenap Andikawati dan keluarga OSPTRI yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu mukadimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian OSPTRI, serta karena ridhonya lah laporan dari bagian koordinator dapat kami bacakan. 2 personalia, Ketua Aulia Ahmad Jawudin Alot. 3 tata tertib tugas. 1 bertanggung jawab atas jalannya kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 2 menjaga seluruh alat-alat yang bersangkutan dengan kepramukaan. 3 memelihara barang-barang inventaris. 4 program kerja pasal 1. 1 mewajibkan kepada seluruh santriwati untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Mewajibkan seluruh santriwati untuk melengkapi atribut-atribut pramuka. Mewajibkan seluruh santriwati untuk memiliki perlengkapan pramuka. Menindak langsung santriwati yang tidak mau disiplin dalam kepramukaan. Mengadakan perkemahan di bumi perkemahan Darul Ilmi. Mengadakan hiking dalam rangka memperluas wawasan, mengikut sertakan kepramukaan atau memenuhi undangan di luar pondok, menyelenggarakan pengisian SKU, menyelenggarakan pelatihan kacu, menyelenggarakan pelatihan bantara, menyelenggarakan praktek pelayanan lapangan, membeli peralatan pramuka, mewajibkan seluruh santriwati untuk memiliki buku saku dan SKU, membuat inventaris baru, membentuk kelompok-kelompok untuk kepramukaan, membuat agenda khusus latihan mingguan, membuat absensi pramuka, mewajibkan seluruh santriwati untuk membawa buku khusus ketika latihan pramuka, mewajibkan seluruh santriwati untuk menghafal Trisatya dan Dasar Dharma, mengadakan PML praktek masak lapangan, mengabsen santriwati setiap pramuka berlangsung, melakukan upacara perkelompok setiap pramuka, mewajibkan seluruh santriwati agar siap jika ditunjuk menjadi petugas. Wajibkan santriwati untuk menjaga perlengkapan kepramukaan. Wajibkan seluruh santriwati membayar biaya kas mingguan. Mengadakan perlombaan antara kelompok pramuka. Mengadakan perkemahan Jumat Sabtu Minggu sekecamatan Cipendei, Cikalong, Cipatat. Mengikuti perlombaan di luar pondok. Mengadakan pelatihan PBB, peregu. Mengadakan materi setiap 2 bulan 2 kali. Mewajibkan bagi seluruh regu untuk menghafal berbagai macam sandi, diantaranya sandi morse, sandi kotak, sandi rumput. Mewajibkan bagi seluruh regu untuk menghafal semapur. Pasal 2. Bekerja sama dengan seluruh bagian dalam meningkatkan kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. Bekerja sama dengan Mabikori dalam memajukan kualitas kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. Bekerja sama dengan Dewan Kerja Ranting dalam meningkatkan kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 5. Hasil usaha. 1. Mewajibkan seluruh santriwati untuk mengikuti kepramukaan di pesantren terpadu Darul Ilmi. 2. Menindak langsung santriwati yang tidak mau disiplin dalam kepramukaan, mengadakan pelatihan upacara setiap hari Jumat, mengadakan pelatihan PBB, memberikan materi kepramukaan setiap 1 bulan 2 kali, membuat kelompok-kelompok pramuka, membuat absensi pramuka, mengadakan agenda khusus latihan mingguan, mewajibkan santriwati untuk membawa buku khusus ketika latihan pramuka, mewajibkan seluruh santriwati untuk menghafal Trisatya dan Dasar Dharma, mengabsen santriwati setiap pramuka berlangsung, mewajibkan seluruh santriwati agar siap ditunjuk jika menjadi petugas, membeli peralatan pramuka, mengadakan perkemahan di bumi perkemahan Darul Ilmi, mengadakan hiking dalam rangka memperluas wawasan, menyelenggarakan pengisian SKU, menyelenggarakan pelantikan bantara. Kewajiban seluruh santriwati untuk memiliki buku saku dan SKU, membuat inventaris baru, membentuk kelompok-kelompok untuk kepramukaan, mengadakan PML praktek masak lapangan, mewajibkan bagi setiap regu untuk menghafal berbagai macam sandi, diantaranya sandi morse, sandi kotak, sandi rumput. Inventarisasi. Inventaris sama. Ring kacu 2 buah layak pakai, buku besar 1 buah layak pakai, buku kecil 1 buah layak pakai, gunting 1 buah layak pakai, stempet 2 buah layak pakai, stempet ink 1 buah layak pakai, pulpen merah 1 buah layak pakai, pulpen hitam 3 buah layak pakai, tenda 2 buah layak pakai, penghapus 5 buah layak pakai, stempel koordinator 1 buah layak pakai, bor marker 2 buah layak pakai, pensil 3 buah layak pakai, bendera regu Lotus Flower 10 buah layak pakai, bendera regu Black Eagle 7 buah layak pakai, bendera regu Dragon Iron 5 buah layak pakai, patok 50 buah layak pakai. Inventaris baru. Absensi pramuka 1 buah layak pakai, buku besar 1 buah layak pakai, buku SKU 6 buah layak pakai, tali kurang 4 buah layak pakai, lilin 1 pak layak pakai. Pelanggaran. Adapun pelanggaran selama kami mengemban amanah
sebagai berikut. Regu anggrek 730 poin pelanggaran. Regu lotus flower 720 poin pelanggaran. Jadi regu yang paling banyak melanggar adalah regu anggrek. Jadi pelanggar sama kami bertugas sebanyak 24 pelanggar dan sebanyak 1450 poin pelanggaran. Sedangkan santriwati yang paling banyak melanggar adalah saudari berinisial U dari kelas 3 KMI sebanyak 95 poin pelanggaran. Adapun paling sedikit pelanggar saudari S kelas 3 KMI sebanyak 15 poin pelanggaran. Kejadian 22 sampai 24 Maret 2021 pergantian OSPDI, 10 April 2021 pengambilan kartu anak baru angkatan 2020-2021, 13 sampai 16 Juni 2021 perkusi, 6 Agustus 2021 sidang paripurna kepramukaan, 13 Agustus 2021 pengambilan kartu anak baru angkatan 2021-2022, 11 sampai 13 Januari 2022 agenda penyambutan kedatangan santri BIPAS. Sirkulasi keuangan, debit 0, kredit 0, saldo 0. Evaluasi. Adapun program kerja yang belum maksimal kami laksanakan adalah sebagai berikut. 1. Melengkapi atribut-atribut kepramukaan. 2. Menyelenggarakan pelantikan bantara. 3. Menyelenggarakan praktek pelayanan lapangan. 4. Mengikuti perlombaan di luar pondok. 5. Mewajibkan seluruh santriwati untuk memiliki perlengkapan kepramukaan. 5. Mengikut sertakan kepramukaan atau memenuhi undangan di luar pondok. 7. Menyelenggarakan pelantikan bantara. 8. Mewajibkan seluruh santriwati untuk membayar kas mingguan. 9. Mengadakan perkemahan Jumat Sabtu Minggu sekecamatan Cipende Cikalong Cipatan. Demikian beberapa program kerja yang belum maksimal kami laksanakan. Semoga pengurus yang akan datang dapat menutupi segala kekurangan yang ada pada diri kami. Penutup. Demikian laporan dari kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami. Tak lupa kami ucapkan maaf sebesar-besarnya karena dalam kepengurusan kami banyak kegagalan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam menjalankan masa depan kami. Akhirnya semoga semua santri dapat menjaga roda organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi 22 Februari 2022. Ketua OSPTRI Aulia Ahmad Jomoding tertanda tangani. Ketua Bagian Aulia Ahmad Jomoding tertanda tangani. Mabikori Ustadz Arif Rahmanakin SPD tertanda tangani. Pengasuhan Santriwati Ustazah Dahlia Kusrini AMD tertanda tangani. Mabikus SMA Darul Ilmi Dr. Andos Edi Rustandi Kama Wijaya MMPD tertanda tangani. Mabikus SMP Darul Ilmi Ustaz Mardi Abdul Hamid Hussein MPD MG tertanda tangani. Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi Ustaz Ismail Paji Alwaton SPDI tertanda tangani.